Halo para siswa, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai listrik statik. Pada bayangan kita, umumnya kalau kita mendengar kata listrik, kita akan mengingat atau berada dalam pikiran kita itu adalah listrik yang berada di sekitar kita, yaitu lampu, alat-alat elektronik seperti TV, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah listrik dinamik, ya, yaitu adanya elektron yang bergerak. Nah, kali ini kita akan mempelajari bukan listrik dinamik, tetapi adalah listrik statik. Atau ada kata lain elektrostatik, ya, adalah ilmu yang mempelajari muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Ada di mana sebetulnya listrik statik kita bisa lihat? Sebetulnya listrik statik itu dibutuhkan contohnya pada atom-atom, ya, di mana atom itu kita tahu terdiri dari ada proton, elektron. Kita tahu proton itu bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Sedangkan pada atom itu bermuatan netral, dia tidak terpecah antara proton dan elektron, dia bersatu. Karena apa? Karena ada gaya listrik, ada gaya tarik-menarik antara elektron dan proton. Nah, tapi itu kita tidak bisa kelihatan, ya. Nah, contoh yang kita bisa lihat atau mungkin kita bisa alami yaitu pada generator Van de Graaff, ya. Bila generator Van de Graaff ini kita jalankan, kemudian kita pegang generator Van de Graaff-nya, maka kalau kita lihat di sini, ya, ada seorang anak memegang generator Van de Graaff, maka rambut dari anak tersebut akan terangkat. Nah, ini karena adanya gaya listrik atau listrik statik, ya. Ini salah satu contohnya, ya. Nah, kita tahu tadi bahwa listrik statik itu karena adanya muatan, ya. Ada muatan positif, muatan negatif, atau netral. Nah, kita lihat dulu sifat-sifat dari listrik statik ini apa saja. Yang pertama, itu kutub sejenis saling tolak-menolak. Jadi kalau kita punya dua benda, sama-sama muatannya positif atau sama-sama muatannya negatif, maka akan terjadi saling tolak-menolak. Ya. Nah, untuk sifat kedua, bila dua benda itu memiliki muatan yang berbeda, yang satu positif dan satu lagi negatif, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Ya. Nah, yang ketiga, muatan listrik terbanyak terdapat di ujung-ujung kawat teruncing. Itu kalau adanya di kawat, ya. Ini contohnya di rambut anak tersebut. Muatan yang paling banyak pada rambut itu adalah di ujung-ujung sini, ya. Makanya dia yang paling terangkat. Oke. Berikutnya kita tahu muatan listrik tadi, semua benda tersusun atas partikel-partikel dasar, ya, yaitu proton, elektron, dan neutron. Nah, untuk tahu adanya muatan listrik dari suatu benda, itu kita menggunakan elektroskop. Ya, alatnya seperti ini salah satu contoh saja. Di mana ini ada disebutnya daun. Bila kita meletakkan benda, dekatkan, ya, ke kepala dari elektroskop. Misalnya benda ini bermuatan negatif begitu, maka si daun ini dia akan terbuka. Maka itu menandakan bahwa benda ini adalah bermuatan negatif, ya. Bisa juga kalau benda itu bermuatan positif. Sama halnya dengan yang tadi, maka ini akan juga terbuka. Bila tidak, maka dia akan tertutup. Dia akan seperti ini menguncup, gitu, ya. Ini adalah salah satu alat untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Oke, kita beralih ke gaya Coulomb, ya. Gaya Coulomb atau gaya listrik. Apa itu? Gaya interaksi antara dua buah benda yang bermuatan itu disebut dengan gaya Coulomb.
Nah, kita lihat pada dua buah benda ini yang sama-sama positif ya. Maka tadi dari sifat yang kita sudah tahu bahwa muatan kedua benda ini sama, maka akan ada gaya tolak menolak. Nah, gambar gayanya di sini secara vektor ya. Kita gambar yang saling berlawanan dan saling menjauh karena dia saling tolak menolak. Sama halnya dengan kedua benda ini kalau bermuatan sama-sama negatif, maka akan ada gaya tolak menolak. Nah, sedangkan kalau benda ini satu positif, satu negatif, maka benda ini akan saling tarik-menarik. Maka gambar gayanya seperti ini. Ya, dia akan saling tarik-menarik. Ya, ini untuk menggambar atau cara menggambar pada benda yang bermuatan. Nah, berapa besar gaya Coulomb yang dialami setiap benda? Maka besar gaya ini dipengaruhi oleh muatan masing-masing benda dan juga dipengaruhi oleh jarak pisah antara kedua benda. Ya. Nah, di sini kita rumuskan bahwa F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, di mana tadi gaya F, kemudian muatannya Q, jarak pisah antara kedua muatan adalah R. Sedangkan K di sini adalah konstanta Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kali Coulomb pangkat min 2. Nah, konstanta K ini sering ditulis dalam konstanta lain, yaitu epsilon 0 yang disebut permitivitas ruang hampa atau vakum atau medium udara. Nah, K ini didapat dari 1/4 pi ke epsilon 0, di mana epsilon 0-nya adalah nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya, nanti ini kita akan pelajari di selanjutnya. Baik, berikutnya tadi K-nya itu adalah di ruang hampa ya, atau di udara ya. Nah, bagaimana bila berada di suatu medium atau medium lain? Nah, selain udara atau ruang hampa, umumnya berharga permitivitas listriknya lebih besar dari epsilon 0 tadi, yang 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, perbandingan antara epsilon dan epsilon 0 disebut konstanta dielektrikum atau permitivitas relatif. Sehingga bila ada pada medium lain, maka besar gayanya pada satu medium itu sama dengan gaya pada vakum atau pada udara dibagi dengan permitivitas relatif. Ya, kita akan lihat contoh soalnya ya. Oke, yang pertama. Di sini ada dua buah benda bermuatan 8 mikrocoulomb kemudian 32 mikrocoulomb berjarak 30 cm satu sama lain. Tentukan besar gaya tolak menolak kedua benda bila berada yang pertama di udara. Oke, kita lihat dulu ini diketahuinya apa saja. Yang pertama ini 8 mikrocoulomb, itu adalah Q1, kemudian 32 mikrocoulomb adalah Q2. Sedangkan 30 cm di situ adalah jarak R. Apa yang ditanya adalah gayanya. Oke, yang pertama kita tahu tadi F rumusnya sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 mikro ya, berarti kali 10 pangkat minus 6 dikali 32 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan jaraknya 30 cm, 30 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Jangan lupa ada kuadratnya di sini ya. Baik, kita hitung maka akan didapat berapa besar gayanya, yaitu 25,6 Newton. Nah, ini besar gayanya. Ini bila berada di udara. Nah, bagaimana bila berada dalam suatu medium dengan konstanta dielektriknya 4?
Oke, kita tadi punya rumus bahwa gaya pada suatu medium sama dengan gaya pada vakum dibagi dengan konstanta dielektriknya, ya. Nah, maka kita tadi udah hitung gaya di vakumnya 25,6 dibagi dengan konstanta dielektriknya yaitu 4. Maka ini hasilnya adalah 6,4 Newton. Nah, ini contohnya. Oke, contoh lain untuk gaya adalah ya ini nomor berikutnya ya. Kita lihat 3 buah partikel bermuatan sejenis terletak pada satu garis lurus berturut-turut A, B, dan C. Muatan masing-masing partikel berturut-turut 10, 5 mikro, dan 20 mikrokulom. Bila jarak antara partikel A dan B 30 cm dan jarak antara partikel B dan C adalah 60 cm, tentukan besar dan arah gaya kulom yang dialami partikel B akibat partikel A dan C. Di sini saya sudah gambarkan 3 buah partikel pada satu garis lurus. Di sini B-nya berada di tengah ya. Nah, diketahui di situ partikel A dan B jaraknya di sini 30 cm, sedangkan B dan C adalah 60 cm. Nah, kita gambarkan gayanya. Di sini sudah digambarkan bahwa partikel B ini karena dia saling tolak menolak ya, karena di sini dibilang muatan masing-masing partikelnya sama ya, positif semua. Di sini positif semua, maka akan ada tolak menolak. Oke, B ini dia akan ditolak oleh A. Kalau ditolak maka gayanya dia akan menjauhi si A. Kita gambarnya di sini dari B ya, karena yang ditanya adalah pada muatan B. Kemudian partikel B juga akan ditolak oleh partikel A. Kita gambarkan gayanya menjauhi partikel C, yaitu jadi ke kiri ya. Ini kita kasih nama di sini FBA, artinya gaya di partikel B akibat A. Kemudian ini FBC, gaya di partikel B akibat partikel C. Nah, kita cari dulu di sini berapa besar masing-masing gayanya ya. Yang pertama kita cari dulu FBA-nya. K dikali QB dikali QA dibagi dengan jarak B ke A kuadrat. Ya, ini kita masukkan angkanya. 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 30 cm diubah ke meter ya, kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapat nilainya adalah 5 Newton. Kemudian kita hitung FBC. FBC dengan cara yang sama, cuman ini untuk QB dan QC. Kita hitung. Kita dapatkan angkanya berapa di sini. Jaraknya 60 cm. Maka kita akan mendapatkan nilai FBC-nya adalah 2,5 Newton. Nah, karena ini adalah gaya, yaitu besaran vektor yang punya arah, maka kita resultan kedua gaya tersebut, yaitu di sini karena dia segaris, maka gaya yang ke kanan dikurang dengan gaya yang ke kiri. Nah, gaya yang ke kanan di sini kita hitung tadi besarnya 5 Newton, sedangkan gaya yang ke kirinya 2,5 Newton. Maka hasilnya adalah 2,5 Newton. Nah, kemana arahnya? Kalau kita lihat, karena dia positif hasilnya, maka arahnya adalah ke kanan. Jadi kita biasakan yang ke arah ke kanan itu positif ya, ke kiri yang negatif. Makanya di sini gayanya kanan kurang kiri. Nah,
Ini adalah contoh untuk gaya listrik. Ya, ada banyak sekali contoh-contoh soal, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Jadi untuk saat ini kita sudah tahu bahwa pada dua buah benda yang bermuatan ada gaya interaksi yang disebut dengan gaya Coulomb, di mana muatannya kalau kedua benda ini positif atau dua-duanya negatif, maka akan ada gaya tolak menolak. Sedangkan positif dan negatif kedua benda ini, maka akan ada gaya tarik menarik. Oke, sampai sini dulu para siswa. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan.